sungguh sulit untuk diukur dan ditakar. Dan kita sudah melihat dalam kenyataan sehari-hari, untuk sebuah kesehatan orang rela habis hartanya terjual, mungkin rumah tergadai, mobil pun terjual. Betul. Untuk mendapatkan sebuah kesehatan. Kalau begitu, nilai sebuah kesehatan adalah kembali kepada diri kita sendiri untuk tetap hidup dalam rambu-rambu kesehatan, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 yang saat ini masih tetap berlangsung. Peserta bisa tahu di rumah sakit itu berapa sih tempat tidur yang kosong? Bagi yang mampu dengan iuran kelas 1 silahkan. Tapi dengan situasi saat ini, apabila dinaikkan dalam kondisi masyarakat yang sangat sulit, ya, hampir semua sekarang sendi-sendi ekonomi masyarakat sudah berkurang, bukan hanya kelas 3 saja. Ya. Kami memahami Pak, sama seperti masyarakat mengalami ada. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut ketika untuk mendapatkan layanan di kantor BPJS Kesehatan. Sederhana saja Pak, jangan lupa bayar iuran. Pemirsa N2STV, kita bersua dalam acara liputan khusus. Hari ini kami berkunjung ke kantor Badan Penyelenggara Kesehatan atau BPJS di Kota Sibolga terkait dengan hal-hal asuransi dan jaminan kesehatan. Di ruangan ini bersama saya sudah hadir Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga, Pak Rudi Sukmawan Hardiko. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik. Kemudian beliau juga didampingi oleh Kepala Bidang Keuangan, Pak? Penagihan dan keuangan. Penagihan dan Keuangan, Pak Arsam Franky Manurung. Baik. Dan satu lagi tokoh masyarakat kita di kelurahan ini, Pak Igor Panuturi Tambunan. Ya, Horas. Pak Tambunan. Apa kabar Pak? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Pak Rudi, Ya. apa progres kita hari ini? Inovasi untuk kepuasan peserta. Inovasi untuk kepuasan peserta. Luar biasa. Tadi Pak Lurah apa tadi Pak? Kita undang moto pelayanan, Ya. Kampung Paten Kuta Tonga-Tonga setia melayani rakyat. Wah, luar biasa. Gitu Nah, kalau Pak Arsam ini, apa nih Pak? Progresnya? Sederhana saja Pak, jangan lupa bayar iuran. Ya, pemirsa, kami akan berbincang-bincang tentang hal yang sudah banyak kita ketahui informasinya di luar sana, bahwa sejak tanggal 6 Mei 2020 yang lalu, pemerintah telah mengundangkan peraturan presiden atau Perpres nomor 64 tahun 2020. Tapi sebelum kita berdialog, saya ingin menyampaikan sedikit latar belakang bahwa kesehatan dikatakan orang sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan. Seperti itu Pak Rudi ya? Iya, betul. Nah, selain daripada sandang, pangan, pendidikan, kesehatan adalah kebutuhan primer. Kemudian ada juga narasi di luar sana yang mengatakan ketika kita sakit, barulah tahu kita berapa nilai sebuah kesehatan. Baik, Pak Rudi, Ya. terkait dengan diundangkannya Perpres nomor 64 tahun 2020 ini. Ya. Di luar sana banyak pertanyaan masyarakat, terutama para peserta. Apa yang bisa Bapak sampaikan? Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya BPJS Kesehatan ya pada kesempatan ini terima kasih luar biasa, ini kesempatan yang sangat langka. Kami mungkin di sini bisa menyampaikan informasi terkini tentang peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020
Intinya di sana ada penyesuaian iuran ataupun sebagai tindak lanjut putusan MA bahwa iuran yang disesuaikan itu salah satunya adalah untuk peserta mandiri, ya, peserta mandiri. Kemudian di sana juga ada penyesuaian iuran untuk peserta PBI ataupun penerima bantuan iuran, dan juga ada relaksasi iuran. Relaksasi iuran ini ada salah satu wujud atau bentuk kepedulian negara dalam hal masyarakat yang menunggak, peserta mandiri yang menunggak, terlebih di era pandemi sekarang ini, Pak. Dan juga di sana ada pemberlakuan denda layanan di tahun 2021 nanti. Prinsipnya mungkin secara garis besar itu, Pak, untuk Perpres 64. Baik. Tapi apa yang kita dengar, Pak, ya? Iuran itu mulai dari Januari 2020, Februari, Maret beda dengan yang April, Mei, Juni. Itu kenapa seperti itu, Pak? Iya. Jadi memang dinamika iuran JKN ini luar biasa, perubahannya. Prinsipnya, filosofinya, Pak, kalau boleh cerita di sini bahwa iuran peserta JKN ini tentunya sudah dilakukan kajian secara mendalam oleh ahli-ahli aktuaris, ya, ahli asuransi, kemudian kementerian dan kelembagaan terkait. Dan kenapa Januari sampai dengan Desember 2020 ini macam-macam, beda-beda kan? Iya. Nah, kalau mundur lagi kita melihat sejarahnya, bahwa iuran Januari sampai dengan Maret itu masih menggunakan Perpres 75. Nah, kemudian di Februari kan sudah ada putusan MA. Nah, menindaklanjuti putusan MA tersebut, pemerintah mengeluarkan Perpres 64 yang diberlakukan mulai April iurannya sampai dengan Juni, ya, April, Mei, Juni, ya. Itu iurannya disesuaikan kembali, turun lagi, yang tadinya 160.000 menjadi 80.000, kemudian turun yang kelas 2 adalah 51.000 dan kelas 3 25.500. Itu April sampai Juni, dan Juli sampai Desember ada penyesuaian kembali di dalam Perpres 64 tersebut, yang kelas 1-nya menjadi 150.000, kelas 2-nya 100.000, dan kelas 3-nya ada proporsi pembayaran di sana. Mungkin Bapak Ibu melihat di sini nanti ada yang istimewa, karena kelas 3-nya ini walaupun di Perpresnya disebutkan 42.000, tapi para peserta mandiri yang kelas 3 dimulai bulan Juli sampai dengan Desember 2020 hanya membayar 25.500-nya saja. Sedangkan selisih 16.500-nya ini disubsidi oleh pemerintah pusat. Masih ada subsidi dari pemerintah. Ada subsidi, artinya di sini negara betul-betul hadir untuk memberikan subsidi kepada segmen kelas 3. Nah, kalau boleh cerita nih, Pak, ya, iuran mandiri ini konsepnya sebenarnya dikhususkan untuk mereka yang mampu. Ya, filosofinya, ya kan. Bagi yang mampu dengan iuran kelas 1 silahkan. Yang kelas 1 150.000 nanti di bulan Juli, ya, mulai bulan Juli. Yang kelas 2 mampunya iurannya 100.000 silahkan. Kalau nggak mampu juga silahkan di kelas 3 hanya 25.500 per orang, dan ada subsidi di sana 16.500-nya, karena iuran kelas 3 sebenarnya di bulan Juli sampai dengan Desember itu 42.000, Pak. Tapi 25.500-nya oleh peserta sendiri, 16.500-nya oleh negara, pemerintah pusat. Di sini benar-benar negara hadir di sana. Dan kalaupun nggak mampu juga kelas 3 bayar 25.500, silahkan di Kota Sibolga masih ada kuota untuk Jamkesda ataupun PBI, APBD atau penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Artinya di sini negara betul-betul sudah hadir, ya. Kalau secara global, keseluruhan secara nasional, Pak, kalau boleh cerita di sini, yang menjadi peserta JKN, peserta BPJS Kesehatan itu ada 221 juta. Nah, sekitar 130 jutaan ini disubsidi oleh pemerintah sebagai penerima bantuan iuran. Berarti begitu banyaknya pemerintah sudah hadir di sana untuk membantu iuran. Itu, Pak. Baik, Pak Rudi. Pak Lurah. Ya. Ya, katakanlah sebagai aparat pemerintah daerah di kelurahan yang setiap hari menghadapi masyarakat, dan sistem jaminan kesehatan ini kan kalau di Sibolga ini ada Jamkes daerah, kemudian ada peserta jaminan kesehatan BPJS mandiri. Apa kesan
Pak Lurah setelah mendengar uraian dari Pak Budi tadi? Ya, terima kasih. Prinsipnya, ya, kebijakan negara untuk melakukan perubahan kualitas pelayanannya melalui kenaikan tarif ini, Ya. kita bisa memahami dan menerimanya, ya, sepanjang kebijakan itu dilakukan bisa dibarengi dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Ya. Ya. Yang kedua, kita berharap pelayanan kepada kepesertaan BPJS ini itu lebih dimudahkan, dipercepat pelayanannya sehingga Ya. kebijakan itu bisa membahagiakan masyarakat. Nah, yang ketiga, kita berharap kalaupun kebijakan itu harus dilakukan di tengah-tengah kondisi masyarakat sekarang ini, kita berharap sementara waktu ini kita tunda dulu sampai masa pandemi ini kembali normal, diumumkan pemerintah. Karena kita sangat merasakan betul ya Pak ya, karena di masa pandemi COVID-19 ini yang lebih kurang 4 bulan sudah terjadi ada penurunan daya ekonomi masyarakat. Iya. Nah, kita berharap masyarakat jangan terlalu terbebani. Ya, artian ya paling tidak di masa pandemi ini ada toleransi ya penerapan waktu pemberlakuan iuran ini sehingga nanti masyarakat menyambut positif kenaikan ini. Baik, Pak. Ya. Di awal dialog kita tadi kan sudah kita sampaikan bahwa ini sudah diundangkan ya Pak ya? Ya, betul. Ya, jadi kalau ada permintaan dari masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, Iya. dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini kan terkait masalahnya keuangan juga ini Pak. Iya kan? Nah ini tentu nanti yang paling keberatan ini Pak Arsam ini ya kan? Apa tanggapan Pak Arsam kalau memang itu misalnya ditunda dulu atau dikasih semacam dispensasi, itu akan terjadi penunggakan. Bagaimana Pak Arsam? Baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah tunggakan, saya izin menyampaikan di kota kita di Sibolga sampai dengan tanggal 30 April 2020 ya, itu ada tunggakan kurang lebih 1,9 miliar Pak. 1,9 miliar Benar, untuk Sibolga saja? Iya, itu tunggakan untuk peserta mandiri saja atau PBPU, peserta bukan penerima upah. Nah, jadi hanya yang mandiri saja sudah hampir 2 miliar. Komposisinya, kelas 1-nya itu 27% atau 3,5 miliar, kelas 3-nya itu 27%, Ya. kelas 2-nya 32%, 628 juta, dan kelas 1 41%, justru kelas 1 yang paling banyak menunggak, 797 juta rupiah. Nah, memang dengan adanya penyesuaian iuran melalui Perpres 64 ini, Ya. kami memahami Pak, sama seperti masyarakat mengalami ada semacam penurunan dalam kemampuan masyarakat dalam pembayaran iuran. Nah, tetapi pemerintah juga tidak tutup mata terhadap masalah ini, walaupun ada penyesuaian iuran. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rudi, Bapak Kepala Cabang, bahwasannya yang paling yang terkena dampak ini sebenarnya kalau bisa dibilang hanya kelas 1, kelas 2 Pak. Kelas 3 kan tidak ada perubahan. Untuk mulai bulan Juli sampai dengan Desember nanti Ya. tetap bayar 25.500 ya. Kalau dari komposisi masyarakat lebih banyak peserta yang kelas 3 yang menunggak ini Pak, walaupun jumlahnya tentu lebih sedikit dalam sisi iuran. Baik, sementara itu dulu Pak Arsam. Tapi kalau kita ingin tahu, ini wilayah tugas kita ini ada berapa daerah ya? Untuk BPJS Kesehatan Cabang Sibolga ada 4 kabupaten kota Pak, Ya. yaitu Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Nah, tunggakan yang Bapak sampaikan tadi itu khusus Sibolga ya? Cuma Sibolga saja Pak. Yang 3 daerah ini belum Masih ada yang masih ada ya? Ada Pak. Baik, Pak Rudi, Ya. saya jadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Ya. Nah, dalam kondisi pandemi ini, ya katakanlah
kok tega-teganya ya pemerintah mengundangkan lagi ini dengan perubahan-perubahan iuran itu. Apa pertimbangannya Pak kira-kira? Ya, tentunya pemerintah sudah mengkaji lebih jauh lah ya. Selain secara legal formal, secara undang-undang ataupun kepatuhan terhadap undang-undang, pemerintah mematuhi putusan MA yang pertama, menurunkan keputusan Mahkamah Agung. Itu yang pertama, karena ada semacam perubahan iuran kan, yang tadinya 180.000 menjadi kembali lagi ke 80.000 ya. Itu artinya pemerintah di sana patuh terhadap putusan MA. Yang kedua, di era pandemi ini masyarakat yang terkena dampak memang sektor informal, peserta yang mandiri. Nah, di sini 3 bulan ini pemerintah memberlakukan iuran yang konsep yang lama, iuran yang lama. Kemudian tiba-tiba kok di Juli kesannya naik lagi. Ya. Nah, pertimbangan naik ini tentunya ada kajian-kajian dari Kementerian Aktuaria itu ahli asuransi Pak. Jadi berapa sih iuran ideal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sehingga sebuah program jaminan kesehatan itu berlangsung? Ya. Kalau berbicara ideal, sebenarnya iuran yang sekarang berlaku ataupun nanti Juli ini Pak, yang di Perpres 64 ini masih jauh dari ideal sebenarnya. Tapi bisa dijalankan karena pemerintah banyak mensubsidi. Satu, subsidinya dari penerima bantuan iuran, yang seharusnya penerima bantuan iuran itu para peserta Jamkesda ataupun yang APBN, peserta PBI APBN, itu idealnya PBI itu di kisaran 36.000 Pak per orang, tapi pemerintah bayarinnya 42.000, artinya lebih tinggi, artinya subsidi pemerintah tambah lagi. Yang kedua, iuran untuk kelas 3 itu juga harusnya 36.000 ya kan, tapi masyarakat hanya 25.500, artinya banyak subsidi. Dan di sini untuk yang pertama selain patuh pada putusan MA, yang kedua juga untuk keberlangsungan program karena sifatnya gotong royong. Nah, makanya semua dengan gotong royong semua tertolong tuh artinya yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin, konsepnya seperti itu. Program ini akan berjalan dengan konsep gotong royong seperti itu Pak. Dan dari literasi yang kita baca juga Perpres 64 ini sudah disahkan dan disetujui oleh DPR ya. Betul. Oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Komisi 9 ya. Betul. Komisi 9. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita tentang asuransi jaminan kesehatan nasional ini, dan kita jeda dulu untuk beberapa saat, kami akan datang kembali. Sulit untuk diukur dan dikatakan, dan kita sudah melihat dalam kenyataan sehari-hari untuk sebuah kesehatan orang rela habis hartanya terjual, mungkin rumah tergadai, mobil pun terjual untuk mendapatkan sebuah kesehatan. Kalau begitu, nilai sebuah kesehatan adalah kembali kepada diri kita sendiri untuk tetap hidup dalam rambu-rambu kesehatan, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 yang saat ini masih tetap berlangsung. Peserta bisa tahu di rumah sakit itu berapa sih tempat tidur yang kosong? Bagi yang mampu dengan iuran kelas 1 silahkan. Tapi dengan situasi saat ini, apabila dinaikkan dalam kondisi masyarakat yang sangat sulit, ya, hampir semua sekarang sendi-sendi ekonomi masyarakat itu sudah berkurang, bukan hanya kelas 3 saja. Ya, kami memahami Pak, sama seperti masyarakat mengalami ada. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut ketika untuk mendapatkan layanan di kantor kesehatan. Sederhana saja Pak, jangan lupa bayar iuran.
Pemirsa, kita sambung kembali dialog dan bincang-bincang tentang jaminan kesehatan, JKN dan KIS. Tadi Pak Rudi sudah memberikan penjelasan tentang pertimbangan pemerintah berlakukannya Perpres nomor 64 tahun 2020 ini, bahwa BPJS sebagai badan hukum publik yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Betul. Ini kan tadi ada keluhan dari Pak Lurah ini. Iya. Gimana ini pertimbangan Pak Rudi ini Iya. menanggapi termasuk masalah relaksasi tadi ya? Iya. Oh iya. Ya. Baik, di dalam Perpres 64 di awal saya sampaikan memang Pak Lurah juga ya, ada penyesuaian iuran untuk peserta mandiri. Saya ulangi lah biar jelas lagi ya Pak ya, Iya. bahwa iuran peserta mandiri atau peserta individu, jadi dari Januari sampai dengan Maret itu masih iuran yang kelas 1 160.000, kelas 2 itu 110.000, kelas 3 42.000. Nah, iya. April sampai dengan Juni itu turun menjadi Yang kelas 3 1. bulan ini Pak ya? Ya, 3 bulan. 3 bulan ya. April Ini sampai dengan Juni ini turun nih. 3 Pak. bulan ini kan justru dalam masa pandemi kan? Ya, mulai pandemi itu. Diturunkan itu? Turun, Oh. 80.000 kelas 1, Ya. 51.000 kelas 2, dan 25.500 kelas 3. Nah, di Juli sampai dengan Desember berubah lagi. Itu kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, dan kelas 3 42.000. Tapi masyarakat, Bapak Ibu di rumah yang peserta kelas 3 cukup membayar 25.500 Sampai Desember. Sampai Desember, sedangkan 16.500-nya itu disubsidi oleh pemerintah pusat. Iya. Nah, berbicara relaksasi bagi tadi kan Pak Arsam sudah menyampaikan bahwa ada masyarakat yang menunggak nih Pak, peserta mandiri, itu boleh ada program relaksasi. Ya, pemerintah memberikan keringanan kepada masyarakat peserta mandiri yang menunggak, khususnya yang menunggak di atas 6 bulan, di tahun ini bisa melunasinya cukup 6 bulannya saja. Sedangkan sisanya tetap dilunasi tapi sampai nanti di tahun 2021. Ini andai kata ada kasus apa ya Pak Arsam ya? Dia menunggak, Menunggak, tapi masih tetap anggota atau peserta. Peserta. Dia perlu perobatan. Betul. Dia harus lunasi dulu yang tunggakan itu Iya. selama Jadi dengan adanya program relaksasi ini Pak, kita ambil contoh dia sudah menunggak 24 bulan atau 2 tahun. Ya. Lalu dia perlu untuk berobat. Iya. Ya. Dia cukup hanya membayar 6 bulan saja Pak. 6 bulan dia bayar, tambah bulan berjalan, maka langsung aktif kartunya. Langsung Bisa dipakai untuk berobat. berobat, ya. Sisanya yang 18 bulan itu bisa dibayar sampai dengan akhir tahun 2021. Jadi cukup panjang kesempatan ke masyarakat Di tahun untuk depan, melunasi betul. tunggakannya. Ya, jadi kepada pemirsa, khususnya yang peserta JKN KIS, barangkali yang mandiri Pak ya? Peserta mandiri. Peserta mandiri, ya sudah cukup jelas penjelasannya. Sebetulnya ada keringanan yang diberikan Betul. oleh pemerintah. Kalau menunggak sampai 24 bulan, mau berobat, bayar yang 6 bulan saja dulu. Betul Pak. Bisa berobat. Dan sisanya dilunaskan sampai akhir 2021. Wah, itu dia, Pak Lurah. Tapi itu kan untuk relaksasi itu untuk kelas 3 ya. Semua. Untuk semua, Pak. Semua. Semua Mungkin peserta mandiri. Iya, artian mungkin analisa awal daripada yang melakukan kajian-kajian tersebut melihat bahwa pandemi ini mungkin bulan Juli kita akan normal. Ya itu persoalannya. Sekarang kondisinya kita jujur ya melihat di tengah-tengah masyarakat. Iya. Sekarang situasinya juga belum memberikan ketenangan juga. Masih sedikit waspada juga kita karena angka yang positif aja di gugus provinsi kemarin itu 2 hari yang lewat ada sudah sampai mencapai 1.000 orang. Nah artinya apa? Hari semakin hari jumlah pasien pandemi yang positif itu bertambah, tetapi memang yang sembuh juga bertambah juga. Yeah. Artinya ada dinamika yang seimbang, tetapi masyarakat sekarang juga masih cemas. Cemas artian kecemasan itu juga mempengaruhi penggunaan daripada kepesertaan ini. Iya, Artinya kalau kita lihat ya paskes pertama, puskesmas, rumah sakit rujukan itu
pasien yang berkunjung ke poli yang menggunakan kepesertaan JKN KIS-nya itu mengalami penurunan. Kalau kita lihat sekarang kunjungan pasien itu sepi ya. Saya kemarin baru saja melihat rumah sakit kita. Kebetulan kita juga ada sedikit cek di poli, salah satu poli. Kita lihat sepi memang. Artinya masyarakat menggunakan kepesertaan itu sekarang itu sudah frekuensinya dikurangin gitu loh. Karena mungkin pertama karena masih rasa trauma, ya. Karena mungkin ada kecemasan yang berlebihan. Artinya itu bisa menjadi pertimbangan seharusnya oleh negara bahwa kalau seandainya itu kenaikan ini harus dilakukan, dipaksakan bulan Juli, itu juga akan sedikit membuat masyarakat kurang nyaman gitu loh. Karena selama ini pelayanan BPJS kan sudah sangat nyaman masyarakat. Masyarakat kan sudah sangat terbantu nih. Artian dengan hanya biaya kelas 3 27.000 ya Pak ya? 25.500 ya. Bisa terlayani masyarakat itu yang seharusnya biayanya ratusan ribu sekali berobat ke spesialis kan? Ya. Nah bahkan dalam 1 bulan itu mungkin bisa 2 kali, 3 kali digunakannya ya, name begitu ya. Jadi sebenarnya sangat terbantu betul dan sangat nyaman. Masyarakat dengan pelayanan BPJS kita ini melaksanakan perlindungan JKN KIS-nya. Ya. Tetapi dengan situasi saat ini, apabila dinaikkan dalam kondisi masyarakat yang sangat sulit, ya, hampir semua sekarang sendi-sendi ekonomi masyarakat sudah berkurang, bukan hanya kelas 3 saja. Ya. Ada warga Tionghoa datang sama kita, yang biasanya dia mandiri kelas 1 sama 2. Pak katanya, kami jujur ya, bukan hanya saudara-saudara kami di level bawah yang susah, kami juga sangat susah. Betul-betul sangat mempengaruhi pandemi ini, mempengaruhi pendapatan kami, sangat sulit kami. Jadi tolong kami juga dibantu bantuan pemerintah, baik BST, baik sembako, karena kami juga merasakan begitu sulitnya sekarang pergerakan ekonomi kami. Artinya apa? Bahwa seharusnya ini jadi pertimbangan oleh negara, karena kalau bisa ke depan ini ditunda dulu sampai masa waktu pandemi ini bisa kembali mungkin normal, dan saya pikir semua rakyat mendukung lah kebijakan kenaikan tarif ini. Masalahnya Pak Lurah, kita kan tidak ada kepastian kapan berakhir pandemi ini. Jadi susah mengambil tolok ukur sampai kapan batasnya itu ya Pak Lurah. Bagaimana itu? Ya, betul yang disampaikan Pak Lurah ini. Pandemi ini dampaknya multidimensi. Nggak cuma di BPJS, ke iurannya, ke semua sektor ya, di pariwisata segala macam. Khusus kesehatan salah satunya masyarakat pertama yang biasa pakai JKN, mungkin sering berobat ke FKTP, puskesmas, ke rumah sakit, sekarang jadi takut. Nah, menyikapi tadi mungkin Pak Lurah menyampaikan kalau bisa ditunda lah ya. Nah, pertama memang sudah diundangkan. Ini mewakili masyarakat juga. Betul. Pasti masyarakat pun banyak bertanya-tanya kok. Udah diturin kok dinaikin lagi gitu kan. Nah, kembali lagi bahwa konsep ataupun prinsip dari untuk menjadi peserta mandiri yang membayar iuran, silahkan yang mampu kelas 1 silahkan bayar iuran kelas 1 karena kan kenapa ada iuran-iuran itu? Sebenarnya kelas 1, 2, dan 3 itu hanya membedakan adalah jumlah iurannya saja, sedangkan manfaat medis di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan sama. Hanya membedakan ruangannya nanti, manfaat non-medisnya. Non-medis misalnya kelas 1, pasti ruangan kelas 1 beda dong kelas 2, tapi manfaat medisnya secara peraturan sama. Nah, kalau ditunda mungkin itu masukan nantilah untuk negara ya Pak ya, artinya yang bisa kita sampaikan di sini, perubahan ini mungkin kita terima dulu ya kan. Dan kenapa ada iuran peserta mandiri, itu konsepnya adalah untuk peserta yang mampu, masyarakat yang mampu silahkan ikut yang kelas 1, silahkan kelas 2. Kalau nggak mampu juga, negara sudah hadir loh. Yang tadinya 42.000, 25.000 oleh masyarakat dan sisanya oleh negara. Kalau nggak mampu juga, kota Sibolga masih banyak Pak. Jadi kuotanya ini jam kesedanya masih banyak. Ada posisi Mei sekitar 39.000 yang sudah terdaftar untuk jam keseda. Masih ada sekitar 2.000 atau 3.000 lagi yang belum dimasukkan dalam jam keseda. Dan sebagai informasi juga nih Kota Sibolga, Pak Lurah juga selama ini sudah sangat baik kita kerjasama dan dukungan dari pemerintah Kota Sibolga. Bahkan Kota Sibolga sudah mendapatkan predikat UHC. UHC itu
Universal Health Coverage dan mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden 2018 awal, di mana kabupaten kota yang minimal 95% penduduknya masuk JKN itu dapat penghargaan waktu itu, dan Pak Wali Kota waktu itu mendapatkan penghargaan di Jakarta. Ya, gitu. kalau begitu ternyata Kota Sibolga punya prestasi tersendiri dalam JKN ke sini. JKN. Ya. Apalagi pelayanan BPJS Sibolga ya, bukan karena beliau. Iya. Service excellent. Kenapa Pak? Karena selain memberikan pelayanan yang terbaik, Iya. melakukan perlindungan kesehatan masyarakat melalui program JKN ke sini, juga BPJS sudah kita rasakan ya, khususnya di Kelurahan Huta Tonga-Tonga ini, di masa pandemi ini juga BPJS cabang Sibolga selalu hadir ya, sebagai bentuk wujud pelayanan empatinya. Artinya dari segi pelayanan perlindungan kesehatannya oke, tapi juga oke dalam sisi sosialnya. Ini yang kita rasakan, kehadiran BPJS ini sangat membahagiakan kami masyarakat. Dalam bentuk program CSR-nya, CSR-nya kita sudah menerima dalam tahun kemarin ada dua lembaga yang menerima di kelurahan kita, itu Panti Rehabilitasi Disabilitas, kemudian juga ya, STM Sosial yang diberi keagamaan. Betul-betul memang sangat bahagia kami ada kantor BPJS di kelurahan kita ini. Artinya keberpihakan sosialnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Juga di masa pandemi ini ada program pemberian paket-paket sembako untuk masyarakat. Walaupun menurut kami dari segi hitungan biaya itu tidak terlalu tinggi, tetapi kepeduliannya itu, kehadiran BPJS merasakan kesulitan masyarakat itu sangat kami rasakan. Itu menjadi kebanggaan. Jadi sekali lagi, 2 TK sekarang 10 jempol lah BPJS. Iya, saya tertarik Pak Rudi dengan penjelasan dan dari Pak Lurah. CSR, ini kan Corporate Social Responsibility. Kebetulan Pak Lurah kan di Huta Tonga-Tonga, tempat kantor BPJS ini berada. Untuk kelurahan lain bagaimana Pak? Iya. Jadi memang ini terima kasih Pak. Lurah ini saking semangatnya selalu ini ya. Karena ya kami pun berterima kasih kepada Pak Lurah dan jajaran di Kelurahan Huta Tonga-Tonga, kan selama ini juga disambut dengan baik lah, kita ada kegiatan-kegiatan sifatnya sosial. Untuk CSR, jadi kebetulan tahun kemarin di Huta Tonga-Tonga sebelumnya udah pernah Pak di wilayah di mana sih Jago-Jago ya, di Jago-Jago, kemudian di daerah Pandan juga ada. Artinya kita melihat tidak hanya Sibolga, tidak hanya Sibolga. Wilayah kerja kami kan ada 4 kabupaten tadi Pak. Sifatnya kami bantuan sosial ataupun CSR-nya bisa dalam bentuk kegiatan membantu pembangunan rumah ibadah, kemudian di dunia pendidikan, kemudian hal-hal sosial lainnya lah. Seperti tahun lalu kita ke panti rehabilitasi dan juga ke kegiatan keagamaan. Dan ya memang karena bentuk tanggung jawab sosial, jadi kami tidak hanya Huta Tonga-Tonga saja. Mungkin karena kami kantornya di sini tidak ada salahnya. Saya melihat kita udah lama di sini, tapi kok belum pernah rasanya membagi ke lingkungan sekitar. Itu tadi, ini kelebihan Pak Rudi. Makanya kita pun warga Huta Tonga-Tonga bukan hanya sekedar menerima saja, menerima perhatian dan kepedulian ini, kita juga harus ikut mendukung ya misi daripada BPJS sebagai lembaga yang melakukan jaminan kesehatan ya, termasuk JKN case itu. Kita selalu mengimbau masyarakat kita melalui pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh kelurahan kita, mengingatkan masyarakat agar tetap ikut berperan aktif mendukung ya terwujudnya pelayanan JKN ini dengan membayar iurannya supaya tidak menunda. Bahkan kami kalau warga masih menunda, kita akan dekati secara persuasif masyarakat kita, mengingatkan bahwa iuran tersebut juga akan bisa menolong warga kita yang lain. Karena kalau lancar iuran itu, otomatis pelayanan terhadap kita juga akan lancar. Karena
kalau happy rumah sakit, happy juga melayani masyarakatnya, begitu. Makanya sampai sekarang, jujur, kelurahan kita tidak ada yang tidak terdaftar sebagai kepesertaan JKN Kisbay itu dia yang disubsidi pemerintah, PBI ya, dan maupun mandiri. Kita bersyukur wali kota kita Sibolga dengan keberpihakannya kepada masyarakat selalu berusaha melindungi masyarakatnya dengan mendaftarkan ya masyarakat yang belum terdaftar sebagai kepesertaan. Selalu kita dorong terus warga, maka sampai saat ini sudah 100% ya, sampai kita dapatkan pengarahan UHC ya, dari Bapak Presiden. Kita bersyukur di Sibolga ini pemerintahnya, terus juga lembaganya, terus rumah sakitnya selalu berupaya memperhatikan kesehatan masyarakat. Pak Arsam. Iya, Pak. Ini kan iuran naik. Konsekuensi daripada itu ada nggak kepada tingkat pelayanan seperti di rumah sakit atau di puskesmas? Kemudian terkait dengan itu yang tunggakan itu, apakah sudah ada anggota atau kepesertaan itu yang diberhentikan secara total atau bagaimana? Baik, khusus untuk peserta mandiri Pak, kami sampaikan memang secara sistem begitu peserta tidak membayar 1 bulan, maka bulan depannya kartunya nonaktif. Nonaktif, semua seperti itu. Tetapi begitu dia membayar langsung bisa aktif. Ya, jadi seperti itu. Jadi bukan kita yang menonaktifkan, tapi karena memang pembayaran tidak dilakukan, otomatis by system dia sudah nonaktif. By system. By system dia Pak. Jadi langsung seperti itu. Lalu tadi pertanyaannya terkait dengan pelayanan. Ya, memang harapannya apa yang sudah dituangkan dalam Perpres ada penyesuaian dalam iuran, tentu harusnya ada penyesuaian dalam pelayanan kesehatan. Nah, BPJS sendiri sudah memberikan sudah mencoba untuk membuat beberapa resolusi ya Pak ya. Kita membuat beberapa pelayanan untuk memudahkan masyarakat. Contohnya sekarang sudah ada sistem antrian online Pak. Jadi masyarakat tidak perlu lagi antri sebelum dia dapat pelayanan kesehatan melalui aplikasi mobile JKN yang bisa di-download dari Play Store ya. Jadi di situ nanti peserta bisa mendaftar dan dia akan tahu jam berapa nanti dia dilayani. Jadi nggak perlu antri lagi. Dia begitu datang langsung dapat pelayanan. Ya, jadi nanti selain itu juga kita coba koordinasi dan saat ini peserta bisa tahu di rumah sakit itu berapa sih tempat tidur yang kosong. Karena kan ada keluhan dari masyarakat nggak bisa dapat kamar karena nggak tahu itu kamar masih ada nggak di rumah sakit. Nah sekarang kita sudah ada aplikasi yang memungkinkan kita mengetahui berapa kamar yang ada di dalam rumah sakit yang tersedia sehingga peserta kita mudahkan untuk mendapat pelayanan kesehatan. Jadi hal-hal seperti itu Pak yang mungkin kecil tetapi itu upaya kami untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat. Baik, ya. Tapi saya ada usul nih kepada Bapak Menurung untuk lebih merangsang, menggairahkan dan memuaskan pelanggan kita untuk membayar iuran. Pertama, usul kami nih perlu ada program reward kepesertaan. Contoh begini. Bagi kepesertaan kelas 1, 2, 3 yang membayar iuran selama 6 bulan aktif dia, tapi tidak ada tetap 1 bulan sampai 6 bulan itu rajin membayar tepat waktu gitu loh. Waktu dibuat sebagai reward atau setahun kalau nggak bisa setengah tahun. Jadi lebih memacu masyarakat kayak membayar pajak. Kita program pemerintah itu memberikan penghargaan kepada masyarakat yang taat pajak, membayar rutin pajaknya setiap tanggal sekian. Sehingga mereka dipacu ada kebanggaan membayar namanya kepesertaan ini. Mudah-mudahan itu sedikit nanti mengurangi beban Pak Manurung lah, jangan repot dilakukan tagihan-tagihan. Kalau Pak Manurung kan hanya penagihan dan keuangan, tapi kan muaranya ke Pak Rudi juga ini. Dan kalau bisa, ke depan kalau ini syarat harus ada program inovasi-inovasi BPJS. Contoh ini lainnya. Di masa pandemi ini harus ada kerjasama dengan Paskes pertama, BPJS. Ada yang warga yang sakit karena kan tahu bahwa orang berobat. Klien pelayanan BPJS bisa langsungkan di rumah itu berobat langsung mengunjungi pasien. Contohnya kan biasanya kalian biar juga petugas kita puskesmas di sana kalau contohnya melayani itu ada jasa layanannya juga dia.
dengan melakukan pelayanan langsung terhadap pasien. BPJS itu, Iya. klaim BPJS itu bisa dilakukan di rumah gitu loh. Wah, mengganti paskes pertama di puskesmas. Karena masyarakat kan Ini harus jadi petugas kesehatan ini harus menggeret dinas kesehatan. Petugas kesehatan kita lebih semangat bekerja karena ada klaim itu bisa jasa layanannya dapat. Iya. Nah, masyarakat juga bisa menerima layanan kesehatan. Jadi bisa kerjasama, dibuat MOU lah di masa pandemi ini. Ada pelayanan langsung ke rumah warga supaya petugas kesehatan juga. Karena saya beli ini Pak, saya dengar juga bisikan petugas puskesmas ini. Pak, kalau kami puskesmas kalau berobat pasien BPJS ada terdapat klaim jasa layanan kami. Kalau kami datang ke sana kan sosialnya saja katanya. Jadi ini perlu dipikirkan oleh BPJS ini. Tadi Pak Lurah menyinggung juga ada inovasi. Di awal tadi saya sampaikan inovasi untuk kualitas pelayanan peserta meningkatkan kualitas. Di era sekarang terlebih pandemi ini banyak sekali inovasi yang dibuat. Satu, dari pelayanan di puskesmas ataupun FKTP, Pak Lurah tadi sampaikan kalau perlu pasien di rumah aja, nggak usah perlu ke puskesmas. Sudah jalan Pak. Namanya aplikasi mobile JKN Vaskes. Jadi pasien memang sih ini khusus untuk para masyarakat yang sudah memiliki handphone smartphone lah, Android. Bagi yang nggak punya handphone, jadi bisa menerimanya gitu. Salah satu upaya itu yang bisa kita kerjakan sekarang, yang kita kerjakan artinya inovasi melalui mobile JKN Vaskes Pak. Pasien lewat fitur chatting dari handphone, aplikasi mobile JKN yang sudah terkoneksi dengan dokter di fasilitas kesehatan. Tinggal ada nanti dibalas, kemudian nanti chatting konsultasinya lewat online. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masyarakat tadi antrian online. Antrian online itu bisa di puskesmas ataupun FKTP. Di rumah sakit pun sama. Memang saat ini baru rumah sakit Meta Medika untuk antrian online. Antrian online itu tadi sama. Tidak perlu menumpuk di rumah sakit, kita tahu jam berapa harus datang ke rumah sakit. Yang selanjutnya itu dengan adanya mobile JKN Pak, jadi mobile JKN itu Bapak Ibu semua peserta BPJS bisa mendownload di handphonenya masing-masing. Kalaupun kartunya hilang, dari situ bisa kita dapatkan. Kartu KIS digital, itu yang paling utama. Jadi kadang kita kan lupa bawa kartu. Kalau handphone rata-rata orang nggak lupa lah ya sekarang. Nah dari aplikasi itu Pak, itu inovasi kami bisa mendapatkan kartu KIS digital di mobile JKN. Kemudian di mobile JKN juga ada menu relaksasi iuran. Tadi Bapak Ibu masyarakat mandiri yang mau melunasi tunggakan, yang tadi Pak Arsam sampaikan hanya 6 bulan, itu bisa melalui aplikasi mobile JKN. Semua dalam genggaman lah seperti itu. Baik, Pak Rudi. Itu bagi yang punya handphone. Bagaimana lansia Pak? Lansia yang tidak bisa menggunakan Android. Lansia saya nggak bisa pakai nih. Bagi yang lansia, kan lansia biasanya mengidap atau memiliki penyakit kronis. Nah, penyakit kronis memang mau tidak mau harus berkunjung ke rumah sakit, ya kan? Berkunjung ke rumah sakit. Itu programnya kami ada program untuk penyakit kronis yang biasanya kita dikasih obatnya sebulan kan Pak. Nah ini karena pandemi langsung dikasih untuk 2 bulan. Seperti itu, seperti itu. Jadi kemudahan-kemudahan itu Pak. Pemirsa, sepertinya sudah sangat banyak informasi yang kita dapatkan dari perbincangan kita ini. Tetapi yang terakhir itu saya sangat tertarik sistem online tadi. Ini kan seperti mengarah kepada smart town itu. Lebih simbolnya juga. Ada smart city. Smart city itu. Jadi tadi aspirasi dari Pak Lurah mewakili masyarakat juga dan pemerintah daerah sudah tercover sepertinya. Dan pemirsa, kita akan sampai di ujung perbincangan kita. Namun sebagai tambahan ingatan yang perlu menjadi stressing kita, kalau dari Pak Arsam sekali di awal tadi, jangan menunggak. Jangan lupa bayar iuran. Nah, kalau di terakhir ini apa Pak? Sama Pak, jangan lupa bayar iuran. Pak Lurah singkat. Closing statement aja ya. Mengimbau kepada masyarakat agar membayar iuran BPJS-nya dengan aktif, karena kesehatan itu sangat berharga. Apalagi di masa pandemi ini, tidak ada artinya semua kalau tidak ada sehat. Mari kita jaga kesehatan kita ikuti protokol
kesehatan dan himbauan pemerintah agar semua kita bisa jadi sehat, kita kuat, kampung paten oke dan sehat. Baik, terima kasih Pak Lurah. Pak Rudi, sebagai closing statement, kalau kasus COVID-19 itu kan sudah langsung ke kementerian. Betul. Tapi terkait dengan hal itu, ya apa yang bisa Bapak sampaikan? Kemudian untuk upaya pelayanan BPJS kita ini, silakan. Baik, untuk pelayanan BPJS Kesehatan sendiri di era pandemi ini Pak, karena kan kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan. Iya, betul. Kita tetap memberikan pelayanan. Jadi di kantor BPJS pun kita sudah ada protokol kesehatan, standar-standarnya. Sebelum masuk harus cuci tangan, dicek suhu, harus pakai masker segala macam. Sudah ada pembatas akrilik. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut ketika untuk mendapatkan layanan di kantor BPJS Kesehatan. Selain itu juga Bapak Ibu ketika tidak sempat ke kantor bisa mendownload aplikasi mobile JKN karena semua bisa diakses dari sana. Jadi layanan bisa dari rumah seperti itu Pak. Dan satu lagi, kesehatan akan sangat berharga ketika kita kehilangannya. Jadi dijaga kesehatannya, tetap menjalankan protokol kesehatan seperti yang Pak Lurah sampaikan. Jangan lupa bayar iuran dan tetap semangat mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Pemirsa N2S TV yang berbahagia, untuk menutup perbincangan dan pertemuan kita di liputan khusus hari ini, bahwa sekali lagi ingin kita mengingatkan bahwa nilai kesehatan itu memang sungguh sulit untuk diukur dan ditakar. Dan kita sudah melihat dalam kenyataan sehari-hari, untuk sebuah kesehatan orang rela habis hartanya terjual, mungkin rumah tergadai, mobil pun terjual. Betul. Untuk mendapatkan sebuah kesehatan. Kalau begitu, nilai sebuah kesehatan adalah kembali kepada diri kita sendiri untuk tetap hidup dalam rambu-rambu kesehatan, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 yang saat ini masih tetap berlangsung. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Sampai jumpa. Salam dari seluruh tim kreatif N2S TV.